الشبهات، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tayyib. Masih menyebutkan poin-poin bantahan terhadap syubhat orang-orang tadi itu. Syubhat dari siapa itu? Para nufah. Tayyib. As-salis bayanu ma yalzamu ala nafyihim minal lawazimil batilah. Menerangkan bahwasanya konsekuensi dari penafian mereka, peniadaan sifat-sifat adalah apa? Konsekuensi batilah. Dan ini semua telah kita lewati. Konsekuensi bahwasanya kalau sifat tidak ada pada Allah berarti apa? Hakikatnya Allah tidak ada. Karena tidak ada satu zat pun kecuali pasti punya sifat. Paling enggak adalah apa? Sifat wujud, atau mungkin apa? Sifat wajibul wujud, atau mungkin, atau dan seterusnya. Harus apa? Harus punya sifat zat itu. Kalau enggak hakikatnya dia enggak ada. Fa inna fasadal lazimi yadullu ala fasadil malzum. Karena rusaknya konsekuensi itu menunjukkan rusaknya perkara yang diikuti oleh konsekuensi tadi. Yaitu apa? Kalau bayang-bayangnya rusak itu menunjukkan apa? Sejak asalnya penyebab bayang-bayang itu sendiri sudah rusak. Karena kalau bayang-bayang bengkok berarti apa? Memang asalnya barang itu adalah bengkok. Ini hukum asal. Tanpa kita memperhatikan masalah medianya dan sebagainya. Tapi ini hukum asalnya. Bayang-bayang tidak pernah terpisah dari bendanya. Dan bayang-bayang itu menunjukkan bagaimana keadaan benda tersebut atau zat tersebut. Tayyib. Arabi annan nususul waridata fis sifat la tahtamilu ta'wil. Bahwasanya nas-nas yang datang di dalam masalah sifat-sifat itu tidak memiliki kemungkinan takwil. Wala in ihtamalahu ba'daha, walaupun sebagian mungkin memiliki suatu kemungkinan, falaysa fihi ma yamna'u iradatadz zahir. Maka tidak ada di dalamnya sesuatu yang menghalangi untuk yang diinginkan oleh Allah adalah zahirnya. Fata'ayyanal masiru ilaih, maka wajib untuk kita kembali kepada zahirnya. Karena hukum asal suatu kalam adalah apa? Zahirnya. Dengan itu terjadi apa? Takhotob di antara apa? Manusia sama manusia atau yang lainnya. Tayyib. Dan hukum asal adalah apa? Zahir atau nas. Al-khamis yang kelima, anna ammata hadhil umuri minas sifat yu'lamu bid-darurati min dinil Islam. Bahwasanya hampir semua perkara-perkara sifat ini telah diketahui dengan sangat pasti dari agama Islam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'a biha. Bahwasanya Rasulullah SAW memang mendatangkan itu. Berita-berita datang dari Rasul, bukan dari hasil pemikiran kita atau hasil dari apa? Musyawarah dari beberapa ulama, bukan, tapi Rasul yang mendatangkannya. Fata'wiluha bimanzilati ta'wilil qaramitati wal batiniyati lis salati was shaumi wal haji wa nahwi dzalik. Maka menakwilkan sifat-sifat tadi, dia adalah seperti penakwilan yang dilakukan oleh orang qaramitah dan batiniyah untuk apa? Masalah salat, puasa, haji dan lain-lain. Karena apa? Puasa, salat dan haji dan sebagainya ini didatangkan oleh Rasul. Dan orang-orang ahli kalam sendiri mengatakan enggak boleh kita menakwilkan masalah sholat, puasa, haji, karena Rasul telah mensyariatkan itu dan menyuruh untuk itu dengan pola yang tertentu. Enggak boleh ditakwilkan menjadi seperti takwilan qaramitah. Kita katakan kalau takwil dalam masalah syariat tidak boleh, demikian pula takwil dalam masalah akidah itu tidak boleh, karena Rasul yang membawa berita tadi, sebagaimana Rasul yang membawa syariat tadi. Tayyib. As-sadisah yang keenam, annal aqla shariha ay as-salima minasyubuhati wasyahawat. Akal yang jelas yaitu akal yang selamat dari kerancuan dan syahwat. Adapun kalau sudah tercampur memang apa? Enggak akan tegak akal itu. Akan banyak berkilah, akan banyak bersilat lidah. Tapi akal yang masih jelas, kaidahnya masih jelas, la yuhilu ma ja'at bihin nususu min sifatillah. Dia tidak menganggap mustahil berita-berita tentang sifat-sifat Allah yang didatangkan oleh nas-nas. Yang enggak ada dalil, yang enggak ada apa? Tidak ada dalil akli yang melarang Allah Ta'ala punya rahmat, Allah Ta'ala punya wajah, Allah Ta'ala punya kaki.
Apa dalil akli yang melarang? Enggak ada. Kenapa dilarang oleh akal? Akal tidak mengatakan itu mustahil. Tapi menjadi mustahil ketika apa? Dimasuki ilmu kalam yang penuh dengan syubhat itu. Yang mereka sendiri tidak mempraktekkan itu. Ilmu kalam yang datang dari Yunani ataupun dari apa? Orang-orang India. Mereka sendiri meyakini sesembahan mereka memiliki sifat-sifat. Tayyib. Kenapa muslimin disuruh untuk tidak meyakini sifat oleh mereka sendiri? Ini adalah ajaran yang merusak. Bal innahu yadullu ala subuti sifatil kamali lillahi fil jumlah. Bahkan akal itu menunjukkan tentang pastinya sifat-sifat kesempurnaan untuk Allah Ta'ala secara global. Sang pencipta pasti apa? Dia memiliki kesempurnaan ilmu dan kesempurnaan kudrah. Ini adalah apa itu? Sesuatu yang sangat masuk akal. Demikian pula yang mampu memberikan kecerdikan dan kecerdasan kepada makhluknya, berarti apa? Dia sendiri memang memiliki apa itu? Perbendaharaan ilmu. Kalau enggak, bagaimana dia memberikan ilmu kepada makhluknya? Berarti apa? Allah Ta'ala memang apa? Maha berilmu dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang sangat masuk akal. Wa in kana fin nususi minat tafasili fi hadzal bab ma ta'jizul uqulu an idrakihi wal ihatati bih. Walaupun nas-nas itu, di dalam nas itu ada perincian-perincian dalam bab sifat-sifat ini yang akal tidak mampu untuk mengetahui secara sempurna dan melingkupinya. Karena akal manusia sangat terbatas. Bagikan apa? Anak kecil ketika dikasih ilmu yang sangat mendetail oleh orang dewasa, akalnya belum sampai. Bukan karena ini tidak masuk akal, tapi akal dia masih harus banyak belajar. Tayyib. Wa qad i'tarafal fuhulu min haula'i annal aqla la yumkinuhul wusulu ilal yaqin. Dan para tokoh-tokoh besar dari ahli kalam telah mengakui bahwasanya akal itu tidak mungkin untuk sampai kepada keyakinan fi ammatil matalibil ilahiyah, di dalam hampir semua tuntutan-tuntutan ilahiyah. Semata-mata dengan kekuatan akal ini tidak mungkin. Karena apa? Akal manusia sendiri beraneka ragam. Bagaimana kita percaya pada berita dia atau hasil akal dia, sementara kita sendiri kadang tidak percaya pada apa? Hasil akal kita sendiri, atau dia tidak percaya pada hasil akal kita. Masing-masing orang sering berdebat, masing-masing orang sering berbalah padahal sudah menggunakan akalnya. Ini menunjukkan semata-mata kekuatan akal tidak cukup untuk mencapai tingkat keyakinan. Itu masih di antara apa? Perdebatan antar manusia, masalah yang bersifat akliyah. Berapa kali Anda lihat perdebatan dalam masalah apa? Niaga. Padahal itu adalah masih masalah yang masuk akal. Itu aja akal orang ini tidak terima akal orang itu tidak yakin dengan apa? Dengan ide dan ijtihad dari akal orang ini. Bagaimana dengan tuntutan-tuntutan ilahiyah, yang mana ini adalah perkara yang jauh di atas akal. Dan belum pernah kita melihat yang seperti itu. Dari apa? Sifat-sifat uluhiyah dan sebagainya. Maka semata-mata kekuatan akal itu tidak akan mampu mencapai tingkatan keyakinan. Karena apa? Ilmunya yang kurang. Bukan karena matolibil ilahiyah ini sebenarnya adalah khayalan, bukan. Tapi akal yang kurang kekuatannya, sehingga tidak mampu mencapai tingkat keyakinan. Tetapi apa? Jelas Rasul yakin. Demikian pula para siddiqun tidak ragu sama sekali. Tapi dengan apa? Bukan dengan semata-mata akal, tapi akal yang telah diberi hidayah oleh pencipta akal. Wa al-hadha, maka berdasarkan ini fal wajibu talaqqi dzalika minan nubuwat. Kita wajib menerima masalah-masalah ilahiyah tadi dari apa? Berita-berita kenabian. Bukan dari akal kita. Akal kita enggak tahu. Ala ma huwa alaih, sesuai dengan kenyataan datangnya, sesuai dengan bagaimana dia datang kita terima. Bukan akal sebagai hakim. Oh, ini enggak sesuai, ini harus ditakwil, atau ini harus dihilangkan, atau ini dianggap telah mansukh, atau dianggap Rasul berkhayal. Enggak. Kita harus menerima apa adanya karena akal kita yang kurang. Min ghairi tahrif, tanpa kita melakukan pemesongan dan penyimpangan. Wallahu a'lam. Nah, ini baru ajaran yang sesuai akal seperti ini. Tidak seperti apa? Ajaran akliyah yang dikatakan akal ternyata jauh dari akal. Tayyib. Al-babul hadi wal ishrun, bab yang ke-21, fi anna kulla wahidin min fariqai at-ta'tili wat tamsil qad jama'a baina at-ta'tili wat tamsil. Penjelasan bahwasanya, dan ini semua telah dilewati sebenarnya, tapi diulang untuk apa? Lebih memantapkan pemahaman. Bahwasanya masing-masing dari dua kelompok itu, kelompok ta'til yang mengingkari sifat dan segala dan sebagainya, dan tamsil yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, mereka sendiri telah menggabungkan antara ta'til dan tamsil. Selalu praktiknya seperti itu, mengingkari sesuatu tapi mereka yang jatuh ke dalam sesuatu itu sendiri. Tayyib.
Al-mu'attil. Sekarang yang pertama, man nafa syai'an min asma'illahi au sifatih, yang mengingkari atau meniadakan sedikit saja dari nama-nama Allah ataupun sifat-sifatnya. Tidak harus semua, tapi sebagian. Kal jahmiyati wal mu'tazilati wal asy'ariyati wa nahwihim, dari kalangan maturidiyah dan kullabiyah. Wal mumassil, sementara mumassil itu siapa? Man asbata sifati lillah, orang yang menetapkan sifat untuk Allah tetapi berlebihan. Mumassilan lahu bi khalqih, dalam keadaan dia menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kamu taqaddimir rafidhati wa nahwihim. Tayyib. Seperti para pendahulu Rafidhah. Kalau enggak salah namanya siapa itu? Hisham Ar-Rafidi. Ana lupa, Hisham bin Hasan atau siapa, yang mengatakan saya tetapkan apa yang ada pada Allah seperti apa yang ada pada manusia. Na'udzubillah, kecuali dua, yaitu jenggot dan kemaluan, kata dia. Tahu dari mana itu semua? Tayyib. Itu sebagian mereka. Sebagian yang lain dari kalangan Bayaniyah, mereka lebih parah lagi. Na'udzubillah. Tayyib. Haqiqatul amr, hakikat dari perkara ini adalah anna kulla mu'attilin mumassil. Setiap yang mengingkari sifat, hakikatnya dia telah menyerupakan Allah dengan yang lain. Boleh jadi dengan mumtaniat, atau dengan mustahilat, atau dengan jamadat, atau dengan naqais. Dan ini telah kita lewati. Wa kullu mumassilin mu'attil, dan setiap yang menyerupakan Allah dengan makhluk berarti dia mu'attil, yaitu dia mengosongkan sifat wahdaniyat dan ahadiyah Allah Ta'ala. Karena mengatakan ada yang sama dengan Allah, berarti Allah nggak lagi layak punya sifat wahdaniyat dan ahadiyah. Jadi dia mu'attil dalam faktor ini dan lain-lain. Amma al-mu'attil, adapun mu'attil, fa ta'tiluhu zahir, ta'tilnya jelas karena dia mengingkari sifat. Maka mu'attil ya mu'attil. Cuma yang sebaliknya, wa amma tamsiluh, kenapa mu'attil dikatakan mumassil? Fa wajhuhu, sisi sudut pandangnya adalah annahu innama attala li annahu taqada annasi isbata sifati yastalzimut tasbih. Dia itu hanyalah meniadakan sifat dari Allah karena dia meyakini bahwasanya penetapan sifat-sifat itu mengharuskan adanya tasbih. Fa akhadha yanfi sifat, maka mulailah dia meniadakan sifat. Karena firaran min dalik, karena lari dari tasbih. Fa masala awalan wa atola sanian, maka secara zihin, secara pikiran dia telah sebenarnya melakukan tamsil secara pikiran, walaupun tidak sampai berbicara. Pikiran dia adalah pikiran mumassil. Kenapa? Ketika dia meyakini bahwasanya setiap sifat itu mengharuskan kesamaan antara al-mausufat, berarti dia yang melakukan tamsil. Tayyib. Walaupun secara lisannya dia melakukan ta'til, tapi akidahnya sudah akidah tamsil. Bahwasanya kesamaan sifat mengharuskan kesamaan al-mausufat. Wa ammal mumassil, adapun kelompok yang kedua mumassil, fatamsiluhu zahir, penyerupaan yang dia lakukan jelas. Ketika menyamakan Allah dengan makhluk, jelas ini mumassil ya mumassil. Wa amma ta'tiluh, kenapa dikatakan sebagai ahli ta'til? Famin wujuhin salasah, maka ini datang dari 3 bentuk. Ahaduha annahu atola nafsan nassil ladzi asbata bihi sifah as-sifata haitsu sarafahu an muqtada ma yadullu alaih. Yang pertama adalah dia mengosongkan nas yang dengan itulah sifat itu ditetapkan. Yang mana dia memalingkan tuntutan yang ditunjukkan oleh nas tadi. Ketika nas mengatakan misalkan wa huwa arhamur rahimin, jelas nas mengatakan rahmat Allah itu rahmat yang sempurna, tidak mungkin sama dengan makhluk. Maka kalau orang ini mengatakan rahmat Allah sama dengan makhluk, berarti hakikatnya dia mengingkari nas tadi. Atau wa huwas samiul basir, ketika orang ini mengatakan Allah Ta'ala itu mendengar seperti cara mendengar makhluk, melihat seperti cara makhluk melihat, berarti dia mengingkari sifat, mengingkari nas tadi, karena nas mengatakan as-sami, yaitu menunjukkan istighraqiyah li jinsil kamal, kesempurnaan pendengaran. Demikian pula kesempurnaan penglihatan. Maka barang siapa mengatakan pendengaran dan penglihatan Allah sama dengan yang ada pada makhluk, berarti dia menentang ayat tadi yang mengatakan Allah maha mendengar dan maha melihat. Yang lain mungkin mendengar dan melihat, tapi bukan maha. Tayyib. Jadi dia telah melakukan ta'til terhadap nas yang menunjukkan tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah.
Fa innan nas dalun ala isbati sifatin, karena nas itu menunjukkan pada ditetapkannya sifat, tapi sifat yang bagaimana? Taliqu billah, sifat yang sesuai untuk Allah, bukan sama dengan makhluk. La ala musyabahatillahi li khalqih, bukan berdasarkan penyerupaan Allah kepada makhluknya. Nas tidak menunjukkan keserupaan. Asani, sisi yang kedua kenapa dia adalah ahli ta'til, annahu idza massalallaha bi khalqih faqad atala kulla nassin yadullu ala nafyi musyabahatihi li khalqih. Ketika orang ini menyerupakan Allah dengan makhluknya, berarti dia telah meniadakan, mengosongkan setiap nas yang menunjukkan tidak adanya keserupaan antara Allah dengan makhluk. Misla qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Jelas apa orang itu mentaktil ayat ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tiada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Berarti apa? Orang mumasil itu menentang ayat ini. Demikian pula hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau tahu ada yang menyamai Allah? Berarti apa? Orang tadi menentang ayat tersebut. Demikian pula apa? Wala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan Allah punya tandingan padahal kalian tahu. Sementara mereka membuat tandingan. Berarti apa? Mereka menentang 4 ayat tadi dan ayat-ayat yang semacam itu. Tayyib. Asalis, sisi yang ketiga kenapa mumassil adalah ahli ta'til, annahu idza massalallaha bi khalqih faqad atalahu an kamalihil wajib. Apabila dia menyerupakan Allah dengan makhluknya, berarti dia telah mengosongkan Allah dari kesempurnaannya yang wajib. Jadi sisi yang pertama adalah apa? Orang itu menentang ayat-ayat yang menunjukkan apa? Sifat yang sempurna. Yang kedua, dia menentang ayat-ayat yang menunjukkan Allah tidak sama dengan makhluk. Yang ketiga, dia apa itu? Menentang kesempurnaan Allah. Tayyib. Haitsu syabbaha rabbal kamila min jami'il wujuhi bil makhluqin naqis. Karena dia menyerupakan Rabb yang sempurna dari segala sisinya dengan apa? Dengan makhluk yang bersifat kurang dan cacat itu. Tayyib. Ini insyaallah pembahasan yang cukup jelas. Al-babus tsani wal ishrun, bab yang ke-22 fi tahdhiris salafi an ilmil kalam, peringatan salaf terhadap ilmu kalam. Ilmul kalam huwa ma ahdatsahul mutakallimuna fi usuliddin. Ilmu kalam adalah sesuatu yang dibuat-buat oleh para orang-orang yang berbicara di dalam dasar-dasar agama, min isbatil aqaid, berupa apa? Penetapan akidah-akidah, bituruqil lati betagaruha, dengan metode-metode yang mereka buat-buat sendiri. Tidak merasa cukup dengan apa? Wahyu Allah melalui Jibril. Tidak cukup dengan apa? Ajaran Nabi terbaik. Merasa apa? Itu semua kurang dan itu semua tidak betul. Nah, mereka buat-buat sendiri. Merasa tahu agama yang betul macam apa. Wa a'radu biha amma ja'a fil kitabi wa sunnati bih. Dengan akidah-akidah tadi itu, mereka berpaling dari ajaran yang datang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang dibawa oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Wa qad tanawwa'at ibaratu salafi fit tahdhiri anil kalami wa ahlih. Telah beraneka ragam ungkapan-ungkapan salaf di dalam memperingatkan kalam dan ahli kalam. Lima yufdi ilaihi minasyubuhati wasyukuk, karena itu semua menyebabkan pelakunya masuk ke dalam kerancuan dan keraguan. Hatta qala al-imam, sampai Al-Imam Ahmad mengatakan, la yuflihu sahibu kalamin abadan. Ahli kalam tidak akan beruntung selamanya, selama dia masih jadi ahli kalam. Kalau tobat, lain lagi. Disebutkan dalam catatan kaki, qala al-Murruzi rahimahullah, sami'tu Abu Abdullah yakni Ahmad bin Hanbal yaqul, man ta'atal kalama la yuflih. Barang siapa mempelajari ilmu kalam, dia tidak akan beruntung. Wa man ta'atal kalama la yakhlu min bid'ah. Barang siapa mempelajari ilmu kalam, ta'ata, mempelajari atau juga apa? Istilahnya yaitu berhubungan dengan ilmu kalam, dia tidak akan kosong dari bid'ah. Selesai dari Tabaqatul Hanabilah. Tayyib, qala Syafi'i, hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al. Hukum saya terhadap ahli kalam adalah mereka harus dipukuli dengan pelepah kurma dan dengan sendal, dengan slipper. Wa yutafa bihim fil asyairi wal qabail. Mereka harus diarak, dibawa keliling di
Asy'ari, yaitu keluarga-keluarga dan kabilah-kabilah. Wa yuqal, dikatakan hadza jazaa'u man tarakal kitab wa sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Dikatakan ini adalah balasan untuk orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan memusatkan perhatian kepada ilmu kalam. Tayyib, kenapa banyak ahli kalam justru menisbatkan diri pada Syafi'i? Ini kedustaan. Tayyib, hanya ikut Syafi'i dalam apa? Dalam fikih. Sementara untuk dalam akidah mengatakan apa? Ikut Abul Hasan Asy'ari. Dalam masalah suluk ikut apa? Al-Ghazali. Kita tanya, kenapa milih Syafi'i bukan milih yang lain? Mereka akan mengatakan, oh Syafi'i pandai. Apakah Syafi'i hanya pandai dalam fikih dan enggak pandai dalam akidah? Nah, bingung mereka. Tayyib. Apakah Syafi'i hanya pandai dalam masalah fikih dan tidak pandai dalam masalah suluk? Sementara kalau kita baca biografinya, kita enggak akan mampu untuk ibadah seperti beliau. Tayyib. Kenapa malah merasa memilih ada yang lebih pandai daripada Syafi'i dalam masalah apa? Mendekatkan diri pada Allah dan seterusnya. Tayyib. Ini konsekuensi yang mereka tidak mampu untuk apa? Membantah. Kalau kita mengatakan tidak boleh taklid pada ulama, Anda berarti menghina Syafi'i. Kita katakan kita mengambil kalam Syafi'i juga dalam berbagai masalah asalkan sesuai dengan dalil. Sementara Anda terang-terangan tidak mengakui, memilih untuk tidak ikut Syafi'i dalam masalah akidah dan suluk. Berarti siapa yang menghina Syafi'i? Kalian yang menghina Syafi'i sebenarnya. Kalau kita tidak menghina Syafi'i ketika kita kebetulan tidak mengambil kalam beliau karena kita taat pada beliau, mengatakan apa? Yaitu ambil yang sesuai dengan dalil dan tinggalkan yang menyelisihi dalil. Kita ikut Syafi'i. Sementara kalian sama sekali apa? Terang-terangan dalam dua perkara yang lain tidak ikut Syafi'i. Tayyib, berarti kalian yang meremehkan Syafi'i, menganggap Syafi'i tidak memiliki tahqiq dalam dua perkara tadi. Atau tahqiq yang lain lebih hebat dari tahqiq beliau. Berarti kalian yang menghina Syafi'i sebenarnya. Tayyib. Sementara kalau mereka ditanya masalah akidah dan masalah fikih, itu mana yang lebih hebat, yang lebih berat? Oh, fikih lebih berat. Dalam masalah akidah itu ringan sebenarnya. Maka apa? Orang belajar akidah mungkin 2 tahun selesai kata mereka. Sementara fikih perlu bertahun-tahun sampai jadi fuqaha. Tayyib, untuk masalah yang berat saja Syafi'i pandai. Kenapa dalam masalah akidah Syafi'i enggak pandai kah? Bingung dia nanti jawabannya. Sehingga tidak layak tahqiq Syafi'i dalam akidah itu diambil. Tayyib, kalam Syafi'i di sini sahih li ghairi. Tayyib, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala wa hum mustahiquna lima qalahul Imam Syafi'i min wajh. Dari satu sisi mereka memang berhak untuk mendapatkan apa yang disebutkan oleh Syafi'i, yaitu apa? Untuk dipukuli dan untuk diarak dan seterusnya. Liyatubu ilallah, agar mereka bertaubat kepada Allah. Wa yartadi'a ghairuhum anittiba'i madhabihim, dan agar orang lain berhenti dari mengikuti madhab mereka tadi. Walakin idza nazarna ilaihim min wajhin akhar, tetapi jika kita melihat para ahli kalam dari sudut pandang yang lain, wa qad istaulat alaihimul hirah, mereka telah diliputi oleh kebingungan. Wastahwadza alaihimus syaitan, mereka telah dikuasai oleh setan. Fa innana narhamuhum wa naruqu lahum, kita mengasihani mereka dan sama ya ini naruqu, yaitu apa? Berbelas kasihan kepada mereka. Karena apa? Mereka orang yang disesatkan oleh setan. Karena apa? Karena memilih berpaling dari hidayah Allah. Mereka yang salah sendiri. Qala Syekh fi syarah, lakinna kalama syaikhi atwalu min hadza. Ucapan Syekhul Islam lebih panjang dari ini. Memang karena apa? Syekh Ibnu Utsaimin sekedar meringkas agar apa? Para pelajar tidak kebingungan. Kalam Syekhul Islam lebih panjang di dalam apa? Hamawiyah beliau. Yaqul, Syekhul Islam mengatakan fa inna haula'i utu fuhuman wa ma utu uluman. Karena para ahli kalam mereka diberi pemahaman, yaitu akalnya pandai, tapi apa? Mereka tidak diberi ilmu. Yang mereka miliki bukan ilmu. Sekedar apa? Sekedar kemampuan berjidal, dan ini bukan ilmu. Wa utu zaka'an wa ma utu zaka'a. Mereka diberi kecerdikan tetapi mereka tidak diberi kesucian. Tayyib, sehingga belajar kepada apa? Ajaran yang penuh dengan apa? Noda dari apa? Orang-orang India dan Yunan. Wa utu sam'an wa absaran wa afidatan fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai' id kanu yajhaduna bi ayatillahi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Ini kepandian Syekhul Islam dalam apa? Menggabungkan antara nasr, antara kalimat dengan apa? Dengan wahyu. Dan ini boleh masuk di dalam bab apa itu? Masalah al-iqtibas di dalam sastra. Yaitu mereka diberi pendengaran, diberi penglihatan dan diberi hati. Kemudian apa? Dilanjutkan dengan kalimat ayat.
ternyata tidak bermanfaat bagi mereka, pendengaran mereka ataupun penglihatan mereka dan juga hati-hati mereka sedikit pun. Kenapa itu terjadi? Idnya adalah apa? Id sababiyah, dikarenakan dulu mereka menentang ayat-ayat Allah, sehingga apa? Hidayah tidak masuk. Dan mereka diliputi perkara yang dulu mereka perolok-olokkan, mengolok-olok Rasul, menganggap Rasul hanya berhayal terhadap adanya malaikat. Ternyata malaikat betul-betul datang ketika apa? Mereka mati, ya tahu. Ternyata apa? Malaikat betul-betul ada, bukan hanya hayalan. Menyesal setelah itu. Hadza kalamu Syekh fil Hamawiyah fil asl. Inilah asal kalam beliau dalam Hamawiyah. Walaitani naqaltuh. Seandainya saya menukilkan di dalam kitab apa ini? Talkhis, ini saya lebih bagus sebagai apa? Faidah yang indah. Lakinnahu fatani. Tetapi apa? Ini luput dari saya. Li'anna fihi faidatan azimah. Karena dalam kalam Syekhul Islam tadi ada faidah yang agung. Tip. Ucapan semakin dekat dengan wahyu itu semakin apa? Memang semakin agung dan berfaedah. Oh ya, cukup sampai di sini. Wallahu a'lam. Kalau kita tengok dari segi filosofi, dari segi contoh perubatan ataupun dari segi lain ilmu, yang tengok ada juga pengaruh kesihatan itu. Memang pun ada juga. Jadi gimana? Iya, itu nggak apa-apa. Untuk masalah dunia boleh kita pakai ilmu dunia. Ilmu kalam adalah ilmu dunia. Tapi kalau untuk digunakan untuk mempelajari tentang Allah, ini yang nggak boleh. Adapun untuk perkara dunia, betul, Pitagoras ini ilmu kalam, dia ahli kalam. Tapi nggak masalah kita pakai dalil Pitagoras itu, karena itu betul. Sementara Allah nggak boleh dikiaskan dengan apa? Nggak boleh dinilai dengan masalah Pitagoras. E kuadrat tambah E kuadrat baru C kuadrat. Allah bukan seperti itu ukurannya. Demikian pula apa teori Archimedes itu boleh untuk masalah apa? Dua bahan yang tidak sama ukuran, tidak sama masanya, tapi untuk Allah nggak boleh dinilai dengan metode macam itu. Kalau ada teori-teori yang macam kata mungkin dari Cina Yin Yang atau itu jelas akidah. Jelas akidah. Nah, kalau itu akidah jelas apa nggak boleh. Karena apa? Khurafatnya banyak. Nah, dewa ini terkait dengan dewa kekayaan, terkait dengan Dewi Kuan Im mau nggak kalau rumah kita menghadap ke timur pada bulan sekian, itu nggak boleh akidah macam itu. Itu lebih buruk dari ilmu kalam dari sisi apa? Banyak campuran khurafatnya. Kalau ilmu kalam betul-betul memerangi khurafat, akal dah. Ini nggak masuk akal kata dia. Iya, Feng Shui nggak masuk akal. Cuma apa mereka berlebihan dalam memerangi khurafat sampai apa? Ajaran adanya apa itu malaikat dan setan dianggap khurafat. Nah, ini berlebihan. Nggak boleh bid'ah dilawan dengan bid'ah. Harus dilawan dengan apa? Wahyu. Adapun pengobatan kalau emang masuk akal boleh diterima dan ijtihad, masing-masing dokter ijtihad. Berarti apa? Pengobatan Cina pun boleh kalau emang masuk akal, tidak dikaitkan dengan masalah apa itu, masalah itu tadi. Harus ada keseimbangan antara yin dan yang, itu nggak harus. Terlalu apa? Terlalu sederhana dan keliru. Yang disebutkan Ibnul Qayyim lebih lengkap. Keseimbangan bukan hanya dari 2 faktor, tapi apa? 4 atau 5 faktor. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kalam Fadilatul Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala setelah menyebutkan bahwasanya pembentukan gambar dengan cara apapun itu masuk dalam istilah apa? Taswir. Dan semua pelakunya dikatakan musawwir. Wan natijatu wahidah, hasilnya sama. Wal maqsudu wahid, tujuannya sama, yaitu apa? Menghasilkan suatu bentuk. Famal ladzi yukhassisu sahibal alah an ghairihi, maka dalil apa yang mengkhususkan pemilik alat dari yang lainnya? Pemilik alat ini dimaafkan, yaitu boleh, sementara yang pemilik pen dan sebagainya itu masuk dalam neraka. Illam yakun sahibul alati asyad, kalau bahkan apa itu, kalau tidaklah bahwasanya pemilik alat itu yang lebih keras. Ada faktor lain, ada yang lebih istimewa, tapi istimewa bukan untuk mengeluarkan dia dari hukum, tapi apa? Menunjukkan dia lebih keras lagi ancamannya. Kenapa? Li'anna sahibal alati ya'ti bisurati ahsana minallati yarsum. Karena pemilik alat-alat itu, alat modern, dia mendatangkan gambar yang lebih bagus daripada orang yang menggambar. Wa huwa yumahiduha, dia yang merapikannya. Tamhid yaitu apa? Membuat sangat detail, sangat apa? Dakik. Ada sampai apa? Tingkat lekukan pipinya diperhatikan bagus-bagus. Yumahiduha wa yulawwinuha, dan mewarnainya dengan warna yang karena alat maka apa? Lebih sempurna lagi. Bukan hanya
terbentuk berapa itu 7 warna, salah satu dari 7 warna, tapi apa sampai 24 warna atau bahkan lebih karena alat lebih teliti. Wayat abu fi ikhrajiha, dan dia letih lelah di dalam mengeluarkannya terutama di masa lalu. Hatta tadhara ahsana minallati tarsum minallati tursam, sampai keluarlah gambar tadi lebih bagus daripada yang digambar. Daripada maksudnya adalah apa? Gambar yang dulu ditulis dengan tangan dan sebagainya itu. Baik. Berarti apa? Ini yang lebih mirip dengan apa? Ciptaan Allah. Tinggal apa? Kasih nyawa saja sudah. Naudzubillah. Baik. Maka kalau yang tidak terlalu mirip aja diancam, bagaimana yang sangat mirip ingin menyerupai Allah secara zahirnya justru tidak terancam? Ini adalah apa? Usul fikih yang justru terbalik dari orang-orang tadi. Fal makna wahid, maka maknanya sama. Wala da'iya li hadza takalluf. Tidak ada alasan untuk kita bersusah payah menjelaskan oh bezanya begini, bezanya begini. Au hadza tamahul fit tafriq, yaitu berupaya, tamahul berusaha bersungguh-sungguh untuk membezakan baina suwar di antara gambar yang ini dan gambar yang itu. Wa ma'lumun anna kalamallahi wa kalama rasulihi la yajuzu an yukhassasa illa bidalilin min kalamillahi au kalami rasulih. Dan telah diketahui bahwasanya kalamullah dan kalam rasulnya itu sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil juga dari kalamullah dan kalam rasulnya. Seperti apa ucapan Al-Qurtubi, tidak boleh kalamullah, tidak boleh nas di apa itu di taksis kecuali dengan apa? Dengan yang datang dari makhluk yang dia itu memang wajib untuk kita istislam kepadanya, yaitu Rasulullah SAW. Kalau manusia biasa nggak boleh mengkhususkan dalil. Tayyib. La bijtihadatil bashar, tidak boleh kalam Allah dan kalam Rasulnya itu dikhususkan dengan ijtihad manusia. Kalau gini agama nggak akan apa? Tidak akan tegak. Kembali kepada akal-akal manusia semata. Wa takharrusatil bashar, dan kedustaan manusia. Banyak yang dusta mengatakan oh ini cuma bayang-bayang, padahal jelas yang dia ambil waktu itu bukan bayang-bayangnya. Oh ini mustakir. Oh yang apa itu? Ini seperti cermin. Kalau cermin tidak mustakir, sementara apa? Gambar, video dan lain-lain itu mustakir. Telah diketahui bahwasanya apa? Dalam 1 detik untuk terbentuk gambar bergerak itu memerlukan berapa? 24 sampai 25 gambar. Masing-masing gambar ini mustakir. Kalau mengatakan oh ini adalah live tapi apa kenyataannya? Untuk dia itu dari gambar kemudian dirubah sampai ke sana harus melewati apa? Dirubah jadi gelombang elektromagnet. Berarti apa? Dia harus disimpan lebih dulu walaupun cuma sekian mikrodetik. Dan penyimpanannya lebih jelas ketika apa? Penyampaian dari sini ke sana tertunda karena cuaca yang buruk atau jarak yang jauh. Berarti apa? Penyimpanan sudah pernah ada. Apa itu? At-takrir sudah pernah ada. Barang itu sudah tersimpan. Tidak seperti cermin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, intinya adalah ini semua adalah kedustaan orang. Wa falsafatil bashar, sekedar apa? Filsafat manusia untuk mengakali dalil. Hadza mardudun ala sahibih. Ini pemiliknya tertolak. Terserah bicara apapun, sehebat apapun, menulis setebal apapun, ini tertolak. Wa hadza ma'rufun min usulil hadits wa usulit tafsir. Dan ini telah diketahui dari prinsip-prinsip hadis dan prinsip-prinsip tafsir. Ilmu usul hadis dan usul tafsir. Annal am la yukhassasu illa bidalil. Bahwasanya dalil yang umum tidak boleh dikhususkan kecuali dengan suatu dalil pula. Dalil yang datang dari wahyu. Wala yukhassasul amu al-amu bijtihadin minan nasi yaqulunaha. Dalil umum tidak boleh dikhususkan dengan ijtihad yang datang dari manusia yang mereka ucapkan. Nah, ini cukup untuk membantah. Syekh Fulan bilang gini, kita katakan itu ijtihad manusia. Bukan apa? Bukan wahyu. Selesai. Hadhihi qa'idatun musallamatun mujma'un 'alaiha. Ini adalah kaidah yang telah diterima dan telah disepakati. Baik, walaupun prakteknya kadang ada ulama yang terlalaikan atau ditipu oleh syubhatnya hizbiyun, tapi apa? Bagi kita tidak boleh kita kemudian asal mengikor saja. Fama baluhum taghayyaba anhum hadhil qa'idah. Ada apa dengan mereka itu? Kaidah ini yaitu apa? Kaidah ini terlupakan oleh mereka. Kaidah yang sangat jelas. Dalil umum enggak boleh dikhususkan dengan apa? Ijtihad manusia. Wa yaqulun, mereka berkata, inna taswira bil alatil fotografiyah la yadkhulu fil mamnu'. Mereka mengatakan menggambar dengan alat fotografi itu tidak masuk dalam dalil yang melarang. Ila akhiri, sampai akhir ucapan mereka. Kullu hadza kalamun farigh. Ini semua adalah ucapan kosong. La qimata lahu 'inda ahlil ilm.
tidak ada harganya di kalangan para ulama walaupun dia sudah tingkat doktor. Wa indal usuliyin, dengan juga apa di kalangan ahli usul walaupun dia mengaku sudah apa belajar usuluddin. Al qawaidul usuliyatu ta'bahadza kullah. Kaidah-kaidah usuliyah menolak ini semua walaupun apa yang datang dari orang yang mengaku sebagai ahli usul. Wa hum ya'rifuna hadza, mereka tahu ini. Walakin subhanallah al hawa wal mughalatah. Akan tetapi subhanallah hawa nafsu dan kesengajaan berbuat keliru ahyanan yadhabani bi sahibihima madhaban ba'idan, membawa pelakunya kepada madhab yang sangat jauh. Intinya adalah apa? Hawa nafsu. Tayyib, makanya mereka sudah tahu itu, tapi ini adalah hawa nafsu, mereka pengekor hawa. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu musawwirin finnar. Rasulullah SAW bersabda, setiap penggambar ada dalam neraka. Wa ya'ti fulan wa yaqul la al musawwiru bil fotografi la finnar. Datang seseorang mengatakan, oh enggak, penggambar dengan alat fotografi enggak dalam neraka. Siapa yang lebih pandai, engkau atau Rasul? Wa qauluhu, dan ucapan dan juga sabda Rasulullah SAW, yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Dijadikan untuk dia dengan baknya ada beberapa apa penafsiran, tapi yang paling dekat adalah apa bak sababiyah, dengan sebab setiap gambar yang dia gambar itu suatu jiwa yang dengan itu Allah menyiksa dia. Gambarnya betul-betul apa akan diwujudkan kemudian menyiksa dia. Kalau yang digambar mungkin semut, disiksa dengan semut. Kalau yang digambar adalah robot besar, bahaya. Sakit itu kepala kita nanti. Tayyib. Asal masih ada kepalanya. Tayyib, fi jahannam, dia disiksa di dalam neraka jahannam. Kullu suratin sawwaraha bi ayyi wasilatin. Karena dalilnya umum, bi kulli surah. Menunjukkan apa? Ini umum. Setiap gambar yang dia buat dengan cara apapun, dengan metode apapun, imma bin nahat, mungkin dengan memahat, wa imma bi rasm, yaitu dengan menggambar, wa imma bil tiqatin bi alah, atau dengan mengambil dengan alat fotografi. Kasurati suwaru amqalat, gambarnya sedikit atau banyak, makin banyak naudzubillah, makin banyak al-guju yang menyiksa. Tayyib, tuhdaru hadhihi suwarul lati sawwaraha yaumal qiyamah. Gambar-gambar yang dibuat ini akan didatangkan di hari kiamat. Yang sangat celaka yang apa itu? Yang tulis pilihlah saya, yang gambarnya berapa ribu itu di berbagai negeri itu. Wah, datang banyak sekali nanti naudzubillah. Tapi belum lagi yang lain. Nauzubillah. Kemudian yuj'alu fi kulli suratin nafsun. Setiap gambar akan diberi jiwa, diberi nyawa. Yu'adzabu biha, dengan gambar tadi orang ini akan disiksa. Fi jahannam, di neraka jahannam. Hadhihi suwaru taslahu bil adzabi yaumal qiyamah. Gambar-gambar ini akan membakar dia dengan siksaan di hari kiamat. Tasla, memasukkan dan membakar. Taib, selesai dari I'anatul Mustafid, syarah Kitabut Tauhid. Taib. Nah, jadi apa? Perlu dipertanyakan pada orang Sururiyun, oh kitab kita sama. Taib, silakan ajarkan kitab ini. Kitabnya Syekh Shaleh Fauzan, syarah Kitabut Tauhid ini. Kalau katanya kitabnya sama, berarti akidahnya sama. Taib, kita lanjutkan. Bami mayadulu ala adamil wara'i fisururiyin, dengan ya harusnya ya. Dan yang menunjukkan bahwasanya Sururiyun itu juga memiliki apa? Karakter hizbiyah yang ini tadi, yaitu tidak adanya wara'. Al-an sururi yang sekarang, alladzina sammau anfusahum raudhatul jannah, karena sebagian mereka memang menganggap roja adalah raudhatul jannah. Anak ambil aja. Yang lain kemudian mengatakan enggak, maksudnya lain. Tapi intinya roja, terserah dikasih kepanjangan apa. Yang penting hakikatnya, bukan masalah kepanjangan. Tayyib. Akhbarana akhun man kana min aqrabin nas. Kana min aqrabin nasi ila ba'di asatidatihim fi Jawa. Salah seorang saudara kita dulu termasuk orang terdekat dengan sebagian ustadz mereka di Jawa. Annahum Lamma auqafal muslimuna al-muqtarruna bihim aradi lid-da'wah. Ketika sebagian muslimin yang tertipu dengan mereka mewakafkan tanah-tanah untuk dakwah, qasamaha ba'du asatidatihim, dibagi-bagi oleh sebagian ustadz mereka, wasajjaluha bi asma'in li asatidatin milkan lahum. Mereka mendaftarkannya dengan nama-nama ustadz tadi sebagai milik mereka. Nah, kalau sudah seperti ini nanti apa? Celaka. Enggak boleh itu. Terutama nanti apa? Ahli warisnya menyangka, oh ini memang milik bapak saya, buktinya gerannya nama bapak saya. Nah, ini adalah apa? Hasil dari kesalahan bapaknya yang
menjadikan wakaf dengan apa nama dia. Taib, ini menunjukkan apa? Dia nggak warok terhadap harta muslimin dan tidak segera apa diwakafkan, dijalankan sebagaimana wakaf, masih apa disimpan dengan nama sendiri. Ini zalim. Wa akhbarani ba'dul ikhwah fi Batam, sebagian saudara kita di Batam dalam pertemuan kurang lebih 4 tahun yang lalu itu, ziarah 4 tahun yang lalu, anna asatidza Raudhatul Jannah. Mungkin nanti kalau cetakan yang berikutnya dihapus karena mereka mengatakan enggak, Roja bukan Raudhatul Jannah tapi lain. Nama boleh dirubah-rubah seperti RDI, dirubah-rubah terus. Indahum talak, yaitu apa? Indahum, bahwasanya Ustadz Roja yang di tempat mereka talassosu amwala ba'dil aghniya. Mereka mengorupsi harta sebagian orang kaya alladzina atahumul amwala ta'ilah limaslahati dakwah, yang memberikan harta yang sangat banyak untuk mereka demi kemaslahatan dakwah. Falamma sa'aluhum, ketika orang-orang kaya tadi tanya pada mereka, kemana harta yang kemarin? Sakatu, mereka diam saja. Lam yuhsinul jawab, tidak pandai menjawab. Intinya adalah apa? Korupsi. Harusnya segera apa? Dimanfaatkan untuk muslimin, bukan malah dicuri. Wa hakadha akhbarani akhun tajirun hindi, Indonesia. Dia orang India tapi sudah apa? 10 tahun di Indonesia. Dia cerita pada anak, anna ba'du ashabi Roja taqarrabu minhu. Sebagian orang-orang Roja mendekati dirinya li talabil musa'adatil maliyah, untuk minta bantuan harta. Lakinnahu yakrahul qurba minhum, tetapi dia yang enggak suka dekat-dekat dengan mereka. Lamma ra'a min hirsihim alal amwal, karena dia lihat memang mereka sangat rakus pada harta. Naudzubillah, ini menunjukkan apa? Warok yang sangat buruk, bukan warok. Tayyib, hadhihi mimma yadullu ala qillati wara'i sururiyin min amwalil muslimin. Ini termasuk yang menunjukkan sedikitnya sikap warok sururiyun terhadap harta muslimin. Seperti yang disebutkan sebagian saudara kita yang menyekolahkan anaknya di Jogja itu. Setelah dia tahu ini ajaran ustadz ini kenapa macam ini buruk, akhirnya apa? Dia membawa anaknya keluar, tapi ustadznya bilang untuk keluar harus bayar juga katanya. Bingung karena apa? Bolehlah kalau kita selama sekolah sudah kita bayar, karena mereka menjadikan ini sebagai bisnis sudah. Mereka kasih kita ilmu, kita kasih harta, sudah bayar. Sekarang kita keluar pun harus bayar. Kenapa? Ini adalah enggak warok sama sekali. Setelah dikasih duit dia bilang ini kurang seperti ini. Naudzubillah. Nah, dia semakin marah, dia semakin tahu, oh ini enggak macam ustadz macam ini. Dan itu resmi dari mereka yang di Jogja itu, orang Roja. Taib, Allahul musta'an. Kita lanjutkan besok insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan.